Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu peringatan. Satu hal yang harus kamu ketahui, teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 5 hal yang harus kamu perhatikan sebelum upgrade ke Windows 11 24H2. Sudahkah kamu dapat upgrade Windows 11 24H2 dari Windows versi sebelumnya, teman-teman? Kalau belum, ada 5 hal yang harus kamu ketahui, kamu perhatikan baik-baik sebelum kamu upgrade. Mau tahu 5 hal tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, beberapa orang sudah dapat updatean Windows 11 24H2 sejak tanggal 18 Oktober lalu, teman-teman. Saya pribadi itu baru dapat tanggal 20. Jadi sekitar 2 hari yang lalu, teman-teman. Teman-teman, sebelum kamu upgrade ya dari Windows sebelumnya, apakah 22H2, 23H2, ataupun juga yang lebih lama lagi 21H1, tolong kamu perhatikan baik-baik agar perjalanan upgrade kamu itu berjalan mulus tanpa adanya kendala, teman-teman. Sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Hal yang pertama sekali, teman-teman, yang harus kamu perhatikan baik-baik itu adalah siapkan ruang penyimpanan kamu paling kurang, teman-teman, 35 GB ya. Jadi free space-mu itu paling kurang. Ya, sini teman-teman ya, ini lokal di sini paling kurang 35. Nah, kalau kamu lihat sini ya, saya memiliki 43 itu karena Windows installation medianya dan Windows cleanup-nya itu saya belum hapus, teman-teman, sengaja. Nanti saya akan perhatikan ya. Jadi kalau bisa usahakan, teman-teman, kamu paling kurang ini memiliki free space ini 35 Pak, tapi paling saya sarankan adalah 40 GB, teman-teman. Kenapa? Agar kamu tidak mengalami error baik itu saat kamu download ya maupun saat kamu menginstalnya. Jadi itu yang kamu harus perhatikan yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, dan yang ini, teman-teman ya, ini berhubungan dengan nanti poin yang kelima ya, kamu perhatikan baik-baik, teman-teman. Adapun hal yang kedua yang kamu harus ketahui dan kamu harus perhatikan adalah kalau kamu menggunakan kuota internet, apakah itu dari Telkomsel, Indosat dan lain sebagainya, tolong kamu persiapkan, tolong kamu alokasikan paling sedikit 10 GB, teman-teman, kuota internet itu ya. Kalau kamu menggunakan WiFi seperti dari Indohome, Indah bla bla bla, itu nggak ada masalah ya, karena kamu memiliki banyak banget kuota kamu ya untuk internetan. Nah, tapi kalau kamu menggunakan kuota internet ya, kamu hotspot ataupun tethering dari HP kamu, paling tidak kamu harus siapkan 10 GB, teman-teman. Dan ini berhubungan nanti dengan poin keempat ya. Sekali lagi ini berhubungan dengan poin keempat. Kenapa harus kamu sediakan? Jangan sampai baru 8 GB ya, tiba-tiba kuota internet kamu sudah habis, kan kasihan juga. Yang 8 GB-nya itu sia-sia, teman-teman. Kenapa? Karena kamu harus mendownload sebanyak kurang lebih 8 GB itu. Nanti saya akan perlihatkan pada poin yang kelima, teman-teman. Ya, ini mengenai previous Windows installation. Mari kita lihat langsung saja, teman-teman ya. Kita masuk Windows Logo plus setting, teman-teman. Di setting ini kamu masuk kepada sistem, kemudian kamu masuk kepada storage. Ini kamu juga harus perhatikan, teman-teman ya. Kita biarkan dulu dia sampai joget-jogetnya selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, ini joget-jogetnya sudah selesai ya. Kita buka temporary file. Tolong perhatikan baik-baik, teman-teman, buat kamu yang belum upgrade ya, atau juga yang sudah upgrade nggak apa-apa. Lihat sini temporary file ini, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, tolong kamu perhatikan baik-baik ya. Kalau kamu ingat tadi, ini yang berhubungan ini ya, previous Windows installation ini, teman-teman. Ini apa ini previous Windows installation? Kalau yang belum tahu, teman-teman ya, besarannya itu tergantung, teman-teman. Saya pribadi besarannya 27,6 GB. Mungkin kamu lebih kurang, mungkin juga lebih banyak, tergantung. Kalau ini tergantung, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, ini aman kamu hapus. Ya, sekali lagi ini aman kamu hapus. Nah, kalau kamu merasa bahwa Windows kamu itu Windows 24H2 itu kurang stabil, banyak bugnya, please, teman-teman, jangan hapus segera ini. Kamu memiliki 10 hari ya untuk return atau untuk go back kepada Windows yang sebelumnya. Sekali lagi ini aman kamu hapus, teman-teman, dengan syarat Windows kamu itu sudah stabil ya dan kamu menyukainya. Tapi kalau kamu belum nggak suka misalnya nih Windows 11 24H2, jangan hapus dulu ini, teman-teman. Perhatian baik-baik itu ya. Karena kalau kamu hapus ini, teman-teman, kita lihat sini ya, kita masuk kepada sistem lagi. Tolong perhatian baik-baik ini. Kita masuk ke sistem, kemudian kita masuk kepada ini, teman-teman, recovery ini.
Nah, di sini kalau kamu sudah hapus yang tadi ya previous Windows installation ini teman-teman, ini go back-nya ini akan hilang ya. Go back-nya ini akan hilang teman-teman. Go back ini akan hilang teman-teman setelah 10 hari. Biasa juga teman-teman, go back-nya masih ada tetapi kamu tidak bisa melakukan go back. Nah, biasanya itu teman-teman karena kamu ada masalah di bagian Windows kamu tuh ada masalah ya. Jadi saran saya, kalau kamu belum suka atau tidak suka dengan Windows 11 24H2, jangan hapus yang Windows previous installation-nya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa go back. Kamu harus install ulang dan semua aplikasi kamu akan kamu install kembali karena itu akan hilang. Jadi itu ya, yang ketiga jangan lupa teman-teman. Nah, kemudian yang keempat yakni Windows Update Cleanup. Kita kembali lagi masuk ke sistem ini teman-teman. Mudah-mudahan nggak goyang-goyang lagi. Saya tadi keluar, kita kembali masuk lagi storage. Nah, alhamdulillah nggak goyang-goyang lagi ya, karena kita sudah pernah membukanya sebelumnya. Kita buka temporary file lagi teman-teman. Tolong lihat, ini masalah yang ketiga teman-teman ya. Sekali lagi ini aman kamu hapus. Nah, yang keempat ini teman-teman, ini Windows Update Cleanup. Saya sudah bilang tadi, kenapa kamu harus menyediakan sebanyak 10 GB kuota internet? Karena paling tidak kamu harus mendownload sekitar oke lah 9 GB lah. Tapi kan paling amannya kalau kamu memiliki 10 GB kuota internet. Nah, teman-teman, dari awal-awal Windows Update Cleanup ini ada bugnya teman-teman. Jadi beberapa orang di video saya yang kemarin itu melaporkan bahwa Windows Update Cleanup-nya ini tidak bisa dihapus. Dan bukan hanya mereka teman-teman ya, di forum-forum internasional juga di dunia ini rata-rata ini mereka bilang ini belum bisa dihapus teman-teman. Nah, saya sendiri belum menghapusnya, baik itu previous Windows installation maupun Windows Cleanup ini. Kalau nanti saya sudah hapus teman-teman, berarti saya bisa mendapatkan sebanyak 36 GB. Jadi local disk saya ini teman-teman, local disk saya ini akan bertambah. Jadi akan menjadi 80 teman-teman. Sengaja juga belum saya hapus karena saya juga memperlihatkan dan mengingatkan kepada kalian bahwa ini ada bugnya teman-teman. Ya, kalau kamu berusaha untuk menghapusnya dengan cara di sini remove ini, maka dia akan masih akan tetap. Nah, kalau seandainya dia langsung hilang, berarti kamu beruntung karena beberapa komentar yang masuk ke video saya itu mereka nggak bisa hapus ini. Kemudian yang terakhir teman-teman, nah ini juga ya, kamu semoga saja tidak kamu alami teman-teman, tapi we expect the worst one ya. Oke lah, kita bisa saja mengharapkan sesuatu yang terburuk agar kita bisa mengantisipasi sebelumnya. Ya, ini Windows Update Error teman-teman. Saya dapatkan itu. Jadi saya dapatkan Windows Update Error. Nah, sekali lagi saya akan perlihatkan teman-teman. Ini yang saya sudah print screen teman-teman. Jadi kalau kamu lihat sini teman-teman, kemungkinan besar kamu akan mengalami error seperti yang saya miliki ini. Tetapi bisa saja juga error kamu itu berbeda dengan yang saya miliki. Nah, ini teman-teman, saya sudah mendownloadnya ya, kemudian sisa install. Lalu setelah selesai install, saya restart. And you know what? Lalu saya cek kembali, ternyata saya mendapatkan error accounted. Kamu mendapatkan error. Ya, ini versinya nih teman-teman. Ya, 24H2 install errornya 0x80131501. Nah, saran saya teman-teman, kalau kamu juga mengalami hal yang seperti ini atau error apapun juga itu ya, nanti saya akan buatkan videonya untuk yang ini teman-teman. Hal yang pertama sekali yang kamu harus lakukan adalah kamu masuk kepada Windows Update Troubleshoot. Itu yang paling terbaik dan itu adalah yang utama sekali teman-teman. Meskipun kadang itu nggak juga mengatasi masalah. Kita masuk kepada Windows Update lagi nih. Kemudian kita masuk kepada ini teman-teman. Masih kepada sistem. Di sistem ini kamu turun ke bawah lalu masuk ke troubleshoot. Troubleshoot ini artinya pemecahan masalah teman-teman. Nah, di sini masuk kepada other troubleshooters, pemecahan masalah yang lainnya. Nah, lalu kamu run Windows Update. Saya tidak akan run teman-teman karena ini butuh waktu. Lagian juga saya sudah nggak ada mengalami masalah. Ini butuh waktu sekitar 2 sampai 5 menit tergantung daripada seberapa parah Windows Update kamu. Nanti teman-teman, saya sudah print screen juga ketika saya mengalaminya teman-teman. Have a look at here, ini. Yang ini teman-teman ya. Jadi ketika kamu pencet run ini, dia akan mengalami bacaan gini, resolving problem. Artinya memulihkan masalahnya atau mengatasi masalahnya. Ya, kalau dia bisa atasi, dia akan atasi. Kalau seandainya bisa teratasi teman-teman, ada kemungkinannya seperti ini. Lihat sini ya. Ini ya, resolve Windows Update issue. Dia pulihkan masalah yang terjadi pada Windows Update kamu. Ini completed, kamu lihat sini. Ini juga bilang detected issue related to Windows Update. Dia mendeteksi masalah yang berhubungan dengan Windows Update. Bisa juga seperti ini teman-teman. Ya, ini saran saya teman-teman, apakah kamu ada bacaan you must restart your PC atau tidak? Kalau setelah itu dia bilang finish, please kamu restart teman-teman. Setelah itu kamu coba lagi mengadakan yang namanya Windows Update. Nah, ini paling perlu teman-teman. Jadi restart kemudian kamu cek for update lagi.
Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Ini ada 5 hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu upgrade kepada Windows 11 24 H2. Nah, kalau kamu mengalami kendala teman-teman, kamu tulis aja lah di kolom komentar. Semoga saja saya bisa membantu kalian. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.